Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan kaya akan potensi sumber daya alam. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi kepariwisataan yang tinggi, baik wisata alam, wisata budaya, ataupun wisata historis. Potensi kepariwisataan tersebut berupa bentang alam, gunung, lembah, pantai, adat istiadat masyarakat, dan sebagainya yang tersebar di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui di kondisi sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, para pengunjung wisata atau wisatawan sangat menurun. Hal ini tentu berdampak bagi industri wisata, terutama industri wisata yang baru mulai berkembang. Oleh karena itu, dikutip dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 6 cara memulihkan industri wisata. Yang pertama, put the people first. Strategi pertama ini bertujuan untuk membuat wisatawan lebih percaya diri dan tidak merasa khawatir untuk berwisata. Ada 3 poin penting dalam strategi ini. Yang pertama adalah health and hygiene. Protokol kesehatan dan kebersihan di hotel dan objek wisata destinasi atau atraksi harus dipastikan berjalan dengan ketat. Yang kedua ialah safety and security. Diperlukan penyusunan rencana darurat dan penanganan sektor pariwisata yang mencakup masalah keamanan dan keselamatan wisatawan. Selain itu, diperlukan juga adanya kepastian pada mekanisme pembatalan dan penjadwalan ulang transportasi dan akomodasi. Terakhir adalah adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa bimbingan teknis dan pelatihan berbasis dalam jaringan. Strategi yang kedua ialah aktivasi kanal komunikasi recovery yang aktif. Strategi ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan citra positif pariwisata dan media resiliensi kolektif untuk sumber daya manusia yang terdampak. Ada 3 langkah utama dalam strategi ini. Pertama, yakni membangun strategi komunikasi dan resiliensi kolektif komunitas pada sumber daya manusia, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang kedua, melakukan eksekusi secara bertahap kampanye komunikasi untuk menghadapi situasi new normal, new norm, and new behavior. Terakhir adalah menjaga stabilitas citra positif melalui manajemen reputasi pariwisata dan industri kreatif terutama dalam pemulihan dari pandemi. Strategi yang ketiga ialah stimulus permintaan. Hal ini menjadi salah satu langkah intervensi pemerintah untuk meningkatkan sisi permintaan. Ada beberapa tahap yang dilalui untuk menjalankan strategi ini. Pertama, diperlukan pemetaan destinasi yang telah siap dan waktu yang tepat untuk wisatawan agar sesuai. Selanjutnya, membuat trigger atau pemicu dan membesar angan-angan atau keinginan wisatawan untuk berwisata ke tempat destinasi utama yang diunggulkan. Selanjutnya adalah menciptakan situasi yang membuat masyarakat jadi terdorong untuk membuat rencana berwisata. Misalnya menciptakan ketersediaan waktu, penurunan harga, kesepakatan dengan negara pasar utama atau potensial, dan lain-lain. Kemudian, diperlukan juga pemberian rasa aman kepada wisatawan agar yakin untuk melakukan pemesanan. Caranya adalah bisa lewat standar kebersihan dan kesehatan yang ketat, kebijakan pembatalan yang fleksibel, dan lain-lain. Terakhir adalah memastikan wisatawan mendapat fasilitas luar biasa, memuaskan di destinasi liburan. Strategi yang keempat ialah fokus pada destinasi utama. Kemudian strategi yang kelima ialah fokus pada wisatawan Nusantara. Karena sektor wisatawan mancanegara yang belum bisa berjalan secara normal, maka wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara atau yang disebut dengan WISNUS kini menjadi pasar utama dalam meningkatkan wisatawan. Yang terakhir ialah fokus pada 3 subsektor utama wisata. 3 subsektor utama yang perlu dijadikan fokus adalah kuliner, fashion, dan kria.
Ketiga subsektor ini sangat cocok untuk para wisatawan yang melakukan pariwisata leisure. Tak itu saja, baik kuliner, fashion, dan kria juga sangat bisa dijual dengan cara daring atau lewat e-commerce sehingga memudahkan menjaring pelanggan. Demikianlah strategi meningkatkan pariwisatawan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan wisatawan.